Ya, kemudian kita lanjut. Nah, sekarang kita akan menentukan posisi titik pada bidang koordinat kartesius. Misalnya kita diberikan titik-titik di bawah ini. Ada titik A 4,5, B negatif 3,2, dan titik C 6, negatif 3. Jadi, di sini cara menggambar atau menentukan posisi titik pada bidang koordinat kartesius itu kita mulai dari di kuadran mana titik tersebut ya. Kita lihat titik A di sini ya. Titik A ini X-nya ini positif, Y-nya positif. Nah, kalau X-nya positif, oh ya, maaf sebelumnya ya. Dalam penulisan koordinat ini, kalau dalam koordinat kartesius, yang di depan ini itu adalah X ya. Sedangkan yang di belakang itu Y ya. Jadi pada penulisan koordinat kartesius yang di depan itu adalah X, Y ya. Jadi yang di depan ini X, yang di belakang ini adalah Y. Begitu untuk semuanya ya. Nah, kita lihat ini untuk titik A. Nilai X-nya itu positif. Y-nya juga positif. Sehingga dia berada di kuadran 1. Berarti kita akan menggambar dia di wilayah yang ini. Kita akan menggambar dia di wilayah kuadran 1 yang ini. Ya. Jadi bagaimana cara kita menggambarnya? Kita gambar dulu dari absis ya, X ya. Jadi X ini disebut juga absis, Y ini juga disebut sebagai ordinat ya. Jadi kita pilih dulu, maaf kita gambar dulu yang dari X-nya. X-nya 4 berarti ini adalah X-nya ya di kuadran 1 ya. 1, 2, 3, 4. Nah ini 4 kita buat garisnya. 4. Kemudian selanjutnya adalah Y-nya 5. Berarti kita pilih Y-nya 5. Y-nya 5 yang ini. Y-nya 5 di sini ya. Nanti kita buat garis di sana. Nah, dari garis yang kita buat ini ternyata dia bertemu atau berpotongan di titik ini. Ya. Jadi dia bertemu dan berpotongan di titik ini. Nah, titik inilah kita sebut sebagai titik A 4,5 ya, seperti itu. Kemudian yang B ya. Yang B, sini kita lihat yang B negatif 3,2. Kita lihat bahwa X-nya ini negatif dan Y-nya ini positif. Berarti kalau X-nya negatif, Y-nya positif, kita menggambarnya di kuadran kedua. Berarti kita menggambarnya di wilayah ini. Ya. Oke. Negatif 3,2 seperti tadi ya. Negatif 3,2 berarti negatif 3 yang ini kita buat garis ke atas. Kenapa ke atas? Karena harus berada di wilayah kuadran 2 ya. Jadi kalau ada yang nanya kenapa enggak ke bawah? Itu karena gambar dari titik B ini berada di kuadran kedua. Ya, makanya kalian harus menghafal atau mengingat posisi titik kalau di kuadran 1 itu bagaimana, Y-nya, X-nya bagaimana, kuadran 2 itu X-nya bagaimana, Y-nya bagaimana, dan seterusnya ya, sampai kuadran 4. Jadi kita sudah gambar di sini garis negatif 3 ke atas. Kemudian selanjutnya adalah Y-nya 2, berarti Y-nya 2 ke atas ya, berarti Y-nya karena positif. Nah, di sini kita gambar Y-nya. Nah, ternyata dari dua garis yang kita buat bertabrakan di atau bertemu di titik ini. Nah, titik inilah kita sebut sebagai titik B negatif 3,2. Selanjutnya untuk titik C. Kita lihat di sini X-nya itu positif, Y-nya negatif. Jadi X positif, yang ini X positif, Y-nya X-nya positif, Y-nya negatif yang ini. Berarti wilayahnya adalah yang ini.
Ya, kita gambar dulu garis dari X-nya 6. Ini ya, ini 6. Jadi kita gambar garis ke bawah ya, sesuai daerah kuadran dari titik tersebut. Kemudian Y-nya adalah negatif 3, berarti dari negatif 3 ini ya, garis kanan. Nah, di sini dia akan bertemu di sini. Kita kasih titik. Nah, titik pertemuannya inilah atau titik potongnya inilah kita sebut sebagai titik C, maaf, 6, negatif 2 atau titik C 6, negatif 2. Seperti itu ya. Nah, kita sudah punya 3 titik di sini. Ada titik A, B, C. Titik A berada di kuadran 1, titik B di kuadran 2, dan titik C di kuadran 4. Ya. Kalau kita hubungkan ketiga titik ini, nah, maka kita akan dapat bangun apa? Kita akan mendapat sebuah bangun segitiga. Ya. Jadi, posisi dari bangun datar segitiga ini, di mana titik-titiknya berada di titik A 4,5, titik B negatif 3,2, dan titik C 6, negatif 2. Jadi begitu cara kita menggambar atau menentukan posisi titik pada bidang koordinat kartesius. Kemudian bagaimana kalau kebalikannya? Sekarang kita diberikan titik tapi kita menentukan koordinatnya. Ya, misalnya titik P. Titik P ini berada di di kuadran kedua. Jadi, cara menentukan koordinat dari sebuah titik itu kita mulai dari X-nya dulu, kemudian baru Y-nya, ya. Jadi kita mulai dari X-nya dulu, baru kemudian Y-nya, ya. Kita lihat titik P ya. Kita lihat titik P, X-nya dulu. Kita ikuti ke bawah. Set. Nah, X-nya adalah negatif 3, ya. Kemudian Y-nya adalah kita tarik ke samping. 5. Ya, berarti koordinat titik P adalah negatif 3,5. Kemudian sekarang selanjutnya titik Q. Seperti tadi, kita tentukan X-nya dulu ya. Kita tentukan yang X-nya, yang ini ya. Sumbu X-nya dulu kita tentukan ya. Baru kemudian terakhir sumbu Y-nya. Jadi kita tarik ke bawah dulu garis. Dan kita dapat 5. Kemudian kita tarik ke sumbu Y-nya. Dapat 4. Berarti titik Q ini koordinatnya adalah 5,4. Ya, jadi yang disebut pertama adalah X-nya. Sekarang kita ke titik S. Titik S. Kita ke sumbu X. Kemana sumbu X-nya? Ya kita tarik ke atas. Ya, ini kita cari sumbu X-nya. Pokoknya dimanapun tempat titiknya yang pertama kali kita cari adalah sumbu X-nya ya. Berarti sumbu X-nya berapa nih? 3. Oke. Setelah itu kita cari sumbu Y-nya. Cari sini negatif 3. Berarti S itu adalah 3, negatif 3 ya. Jadi kelewatan yang R-nya. Sekarang kita sumbu R. Titik R. Titik R berada di sini. Kita tarik sumbu R, kita buat garis ke sumbu X-nya. Ya. Nah, jadi X-nya itu adalah 4, ya. 4. Kemudian selanjutnya kita tarik ke sumbu Y-nya. Sumbu Y-nya ke sini. Set. Sumbu Y-nya apa ini? 0, ya. Berarti titik R itu adalah 4,0. Sekarang T. T ya. Ini titik T. Titik T pertama kita tarik ke mana? Kita ke sumbu X-nya dulu. Berarti kita tarik ke atas. Sampai menuju sumbu X ya. Ternyata 0 ya. Kita dapat 0. Kemudian sumbu Y-nya di sini. Negatif 4. Berarti titik T berada di 0, negatif 4. Ya.
Kemudian terakhir U. Kita ke sumbu X dulu. Negatif 4. Terus kita ke sumbu Y negatif 3. Berarti negatif 4, negatif 3. Seperti itu. Jadi di sini mungkin yang bakal kalian bingungkan adalah titik R dan juga titik T. Jadi titik R ini berada di sumbu X-nya. Sedangkan titik T berada di sumbu Y. Jadi kalau titik yang berada di sumbu X ya, seperti titik R ini, kalau titik yang berada di sumbu X, maka Y-nya itu pasti 0. Ya. Sedangkan ini kebalikannya, kalau suatu titik berada di sumbu Y, maka X-nya itu pasti 0. Ya. Nilai Y-nya ini adalah nilai di tempat titiknya. Sama dengan ini, nilai X-nya adalah nilai tempat titiknya. Nah, seperti itu ya. B, selanjutnya refleksi ya. Jadi berdasarkan materi yang telah kita bahas tadi, kita dapat bahwa unsur-unsur dari sistem koordinat kartesius itu adalah garis mendatar tadi ya. Garis mendatar tadi kita sebut sebagai sumbu X. Kemudian garis tegaknya kita sebut sebagai sumbu Y. Terus kemudian ada titik perpotongan sumbu X dan sumbu Y itu disebut dengan titik asal, atau biasa kita tulis dengan titik O besar ya, atau titik 0,0. Selanjutnya ya, dalam menentukan posisi titik pada koordinat kartesius ya, terlebih dahulu kita menentukan posisi titik tersebut berada pada kuadran apa, sehingga kita bisa menarik garis dari sumbu X maupun dari sumbu Y nanti ke arah daerah atau ke arah kuadran yang dimana posisi titik tersebut berada ya. Jadi nanti kemudian perpotongan antara garis yang kita buat, nah kita beri tanda dengan tanda titik. Nah itulah lokasi atau posisi titik yang diberikan. Jadi sekian pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.